Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Sekarang kami dari kelompok 4 akan memulai presentasi dari kelompok kami mengenai faktor pajak penambahan nilai. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kezia Ivana. Selanjutnya di kelompok kami ada Veronica Valentin. Selanjutnya juga ada Denani Roja. Selanjutnya ada Salva Nurrahma. Selanjutnya ada Ajeng Triana. Dan akhirnya ditutup oleh Siti Hardianti. Kita mulai dari materi pertama pada saat ini, yaitu teori faktor pajak yang akan dibawakan oleh saya, Kezia. Selamat menikmati. Nah, kita mulai dari definisinya faktor pajak. Faktor pajak itu apa sih? Jadi, faktor pajak adalah bukti pungutan pajak PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Jadi, ketika PKP menjual barang atau jasa kena pajak, PKP harus nerbitin faktur pajak sebagai tanda bukti kalau dia udah memungut pajak dari orang yang membeli barang atau jasa yang kena pajak tersebut. Nah, selain itu, faktur pajak ini juga dibuat untuk setiap penyerahan BKP atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Nah, fungsi faktur pajak itu ada beberapa. Yang pertama itu sebagai bukti taat hukumnya PKP, karena dengan adanya faktur pajak ini ada bukti kalau PKP itu telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPN yang berlaku. Hal ini juga yang menyebabkan faktur pajak bisa berfungsi sebagai alat bantu ketika auditor memeriksa pajak yang dibayar oleh PKP. Nah, selanjutnya, faktur pajak itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pengusaha kena pajak yang harus diserahkan kepada Dinas Perpajakan. Nah, hal ini dilakukan agar terjadi transparansi dalam bidang perpajakan dan supaya nggak ada penggelapan pajak. Nah, jadi secara umum faktur pajak itu wajib dibuat saat yang pertama, udah ada penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penyerahan barang atau jasa yang kena pajak. Yang kedua, penerimaan pembayaran yang termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Nah, jadi termin adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara dan syarat jual secara kredit. Nah, biasanya pembayaran termin ini dilakukan saat barang atau jasanya udah diterima oleh pembeli. Lalu yang ketiga itu saat yang memang sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 151/PMK.03/2013. Nah, jadi PMK ini tuh kayak menguraikan pembuatan faktur pajak sesuai dengan sifat dan hukumnya. Jadi ada yang pembuatan faktur pajak penyerahan BKP berwujud, ada yang BKP tidak berwujud, BKP aktiva, pengalihan BKP, penyerahan JKP, dan yang terakhir itu ekspor BKP atau JKP berwujud dan tidak berwujud. Nah, tapi kalau garis besarnya itu udah seperti yang ada di slide ini. Kalau mau tahu detailnya sesuai dengan yang tadi disebutkan, sifat dan hukum-hukumnya tadi bisa dilihat di PMK-nya. Nah, selanjutnya kita lihat faktur pajak itu jenis-jenisnya ada apa aja. Nah, jadi Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa ada 3 jenis faktur pajak. Yang pertama itu ada yang bentuk standar, bentuk gabungan, yang kedua dan ketiga ada bentuk sederhana. Nah, pengertiannya akan ada di slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama itu faktur pajak bentuk standar. Jadi dalam faktur pajak bentuk standar ini, informasi-informasi yang terdapat ada yang pertama NPWP, alamat, nama PKP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP. Lalu juga memasukkan informasi tentang barang atau jasanya, serta jumlah harga jual atau penggantian atau ada potongan harganya, lalu jumlah PPN atau PPNBM yang dipungut, lalu ada nomor seri, kode, serta tanggal pembuatan faktur pajak, dan yang terakhir ada jabatan, nama terang, serta tanda tangan pastinya dari pihak terkait yang berhak.
Selanjutnya kita lihat faktur pajak untuk gabungan. Jadi faktur pajak untuk gabungan itu sebenarnya sama aja isinya kayak yang standar. Namun kita pakai ini kalau ada beberapa kali penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli atau penerima yang dilakukan dalam satu masa pajak. Jadi kalau yang standar itu biasanya hanya satu transaksi aja. Kalau gabungan itu ketika. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana para pemungut pajak pertambahan nilai melaporkan faktur pajak serta surat setoran pajaknya. Yang pertama, kita akan membahas tentang bendaharawan pemerintah serta kantor pembendaharaan dan kas negara. Sebenarnya, siapa sih yang dimaksud dengan bendaharawan pemerintah itu? Menurut PMK 563 tahun 2003, bendaharawan pemerintah adalah pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut APBD yang terdiri dari bendaharawan pemerintahan pusat dan daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota. Bendaharawan pemerintah akan menjadi pemungut pajak pertambahan nilai atas pengusaha kena pajak rekanan pemerintah. Menurut PMK 563 tahun 2003, pengusaha kena pajak rekanan pemerintah adalah PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada bendaharawan pemerintah atau kantor pembendaharaan dan kas negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan PPN dan PPNBM yang tidak dapat dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Yang pertama ialah pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kedua ialah pembayaran untuk pembebasan tanah. Yang ketiga adalah pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Yang keempat adalah pembayaran atas penyerahan BBM dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina. Yang kelima adalah pembayaran atas rekening telepon. Yang keenam ialah pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Dan yang terakhir ialah pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai oleh PPN dan PPNBM. Setelah melakukan penyerahan BKP dan JKP, maka akan muncul faktur pajak dan surat setoran pajak. PKP rekanan pemerintah akan membuat surat setoran pajak dan faktur pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah atau KPKN, baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Nantinya, surat setoran pajak akan diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP yang bersangkutan. Tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP rekanan pemerintah. Dalam hal penyerahan BKP tersebut yang terutang PPNBM, maka PKP mencantumkan jumlah PPNBM terutang dalam faktur pajak tersebut. Pada slide ini saya akan memberikan contoh faktur PPN. Nah, dapat kita lihat terdapat beberapa komponen dalam faktur pajak. Nah, bisa teman-teman lihat ya dalam slide ini. Nah, dalam pembuatan faktur pajak tadi nanti akan dibuat dalam rangkap 3. Lembar pertama untuk pemungut PPN, lembar kedua untuk arsip PKP rekanan pemerintah, serta lembar ketiga ditujukan untuk KPP yang diserahkan oleh pemungut PPN. Pada slide ini, saya juga akan memberikan contoh surat setoran PPN. Nah, dalam gambar yang ini, teman-teman dapat melihat komponen-komponen apa saja yang ada dalam surat setoran pajak. Dalam pembuatan surat setoran pajak, tentunya akan berbeda antara rangkap yang dibuat oleh bendaharawan pemerintah serta yang dibuat oleh KPKN. Bendaharawan pemerintah harus membuat 5 rangkap, sedangkan untuk KPKN dibuat 4 rangkap. Yang membedakan keduanya ialah bendaharawan pemerintah harus membuat sebuah rangkap yang ditujukan untuk barang persepsi atau kantor pos yang ia lakukan penyerahan atau pembayaran PPN. Nama saya Denanes Roja dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktur pajak terkait dengan kontraktor. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang akan kita gunakan ke depannya. Yang pertama adalah kontraktor. Kontraktor adalah kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang kedua adalah rekanan. Rekanan adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada kontraktor. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peraturan-peraturan
terkait dengan PPN dan PPNBM untuk kontraktor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 PMK 03 tahun 2010. Nah, peraturan pertama adalah PPN dan PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh rekanan kepada kontraktor itu dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang maupun unit-unitnya yang dikukuhkan sebagai PKP. BKP ini adalah barang kena pajak, JKP adalah jasa kena pajak, dan PKP adalah pengusaha kena pajak. Lalu, peraturan kedua adalah jika terjadi penyerahan BKP dan atau JKP antar kontraktor, maka yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM-nya itu adalah kontraktor yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP-nya itu. Nah, peraturan ketiga adalah tarif jumlah PPN yang harus dipungut. Jadi jumlah PPN yang harus dipungut oleh kontraktor itu adalah sebesar 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Lalu, yang keempat adalah dalam hal penyerahan BKP, selain terutang PPN juga terutang PPNBM, maka jumlah PPNBM yang harus dipungut oleh kontraktor itu adalah sebesar tarif yang berlaku. Nah, tidak semua PPN dan PPNBM itu dipungut oleh kontraktor. Ada beberapa kriteria di mana PPN dan PPNBM itu tidak perlu dipungut. Yang pertama itu adalah jika pembayaran jumlahnya itu tidak lebih banyak dari 10 juta rupiah dan pembayaran ini merupakan pembayaran yang utuh, tidak terpecah-pecah. Kemudian yang kedua itu pembayaran atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi memang untuk kategori ini diatur oleh undang-undang untuk tidak perlu dipungut. Lalu yang ketiga itu pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT Pertamina. Nah, yang keempat itu adalah pembayaran atas rekening telepon. Yang kelima itu pembayaran atas jasa angkatan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Dan yang terakhir itu pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN. Jadi memang sesuai undang-undang tidak dikenakan PPN. Selanjutnya saya akan membahas peraturan terkait pembuatan faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP oleh kontraktor. Nah, peraturan pertama itu, rekanan wajib membuat faktur pajak dan SSP atas setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada kontraktor atau pemegang kuasa pada saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP, dan jika penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Kemudian yang kedua, SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh kontraktor atau pemegang kuasa sebagai penyetor atas nama rekanan. Lalu peraturan ketiga itu, dalam hal penyerahan barang kena pajak selain terutang PPN juga terutang PPNBM, maka rekanan harus mencantumkan jumlah PPNBM yang terutang pada faktur pajaknya. Lalu, peraturan yang keempat itu, faktur pajak dibuat dalam 3 rangkap. Lembar yang pertama itu untuk kontraktor atau pemegang kuasa, lembar kedua itu untuk rekanan, dan lembar yang ketiga itu untuk kontraktor atau pemegang kuasa yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Kemudian, peraturan kelima itu, SSP dibuat dalam rangkap 5. Nah, lembar yang pertama itu untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN melalui bank persepsi atau kantor pos, lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN, lembar keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, dan lembar yang terakhir atau lembar kelima itu untuk kontraktor atau pemegang kuasa yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Nah, lalu peraturan yang ketujuh itu, kontraktor atau pemegang kuasa melakukan pemungutan wajib membubuhkan cap, disetor tanggal, masukkan tanggalnya, dan menandatanganinya pada faktur pajak. Lalu, peraturan yang ke-8 dan peraturan terakhir, faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPNBM. Pembahasan selanjutnya adalah BUMN yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Salvan Rahma Azizah. BUMN merupakan salah satu pihak yang memungut PPN dan PPNBM.
Selanjutnya adalah definisi BUMN menurut PMK. BUMN yang dimaksud di sini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari definisi ini, diketahui bahwa anak perusahaan BUMN ini nggak termasuk kategori BUMN karena kepemilikan negara tidak bersifat langsung. Lalu ada sektor-sektor BUMN yang menjadi pemungut PPN dan PPNBM. Perusahaan dari sektor-sektor berikut ini yang akan menjadi rekanan BUMN dalam memungut PPN-nya, yaitu pertama ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ada sektor pertambangan dan penggalian. Yang ketiga ada sektor industri pengolahan. Dan selanjutnya kalian bisa lihat sendiri di PPT-nya. Selanjutnya ada beberapa transaksi yang nggak dipungut PPN dan PPNBM. Di antaranya, yang pertama, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta. Sudah termasuk PPN dan PPNBM yang terutang. Tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kedua, pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP yang menurut Undang-Undang Pajak itu nggak dikenain PPN. Lalu yang ketiga, ada pembayaran atas penyerahan BBM dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina. Yang keempat, pembayaran atas rekening telepon. Yang kelima, pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Dan yang terakhir adalah pembayaran-pembayaran lainnya yang menurut Undang-Undang Perpajakan itu tidak dikenai PPN atau PPNBM. Selanjutnya adalah syarat pembuatan faktur pajak dan surat setoran pajak. Yang pertama, faktur pajak ini dibuat pada saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Lalu yang kedua, SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan. Tetapi penandatangan SSP ini dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan. Yang ketiga, jika penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPNBM, maka rekanan harus mencantumkan jumlah PPNBM yang terutang pada faktur pajak. Lalu yang keempat, faktur pajak dibuat dalam 3 rangkap. Nah, yang rangkap pertama ini diserahkan kepada BUMN, yang kedua diserahkan kepada rekanan, dan yang rangkap ketiga diserahkan kepada BUMN sebagai lampiran SPT PPN bagi pemungut PPN. Yang kelima, SSP dibuat dalam 5 rangkap, yaitu untuk rekanan, KPPN, untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT PPN, untuk bank resepsi atau kantor pos, dan untuk BUMN sebagai lampiran SPT PPN. Yang keenam, BUMN yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap di setor tanggal dan menandatanganinya pada faktur pajak. Nah, yang terakhir, faktur pajak dan SSP ini merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPNBM. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ajan Triana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pemungutan, penyetoran PPN atau PPN dan PPNBM, bentuk, laporan, dan penyampaian SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Yang pertama, batas waktu pemungutan. Kapan batas waktu pemungutan SPT? Batas waktu untuk bendahara pemerintah adalah pada saat pembayaran dengan cara memotong langsung tagihan dari PKP rekanan pemerintah. Sedangkan pemungutan PPN untuk selain bendaharawan pemerintah, paling lambat yang pertama pada saat terjadinya penyerahan BKP dan atau JKP. Lalu yang kedua pada saat terjadinya pembayaran dalam hal sebelum penyerahan BKP dan atau JKP, dan pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Yang kedua, kapan batas waktu penyetoran? Batas waktu penyetoran untuk bendaharawan pemerintah harus disetor paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan. Sedangkan bagi selain bendaharawan pemerintah, PPN dalam satu masa pajak harus disetor dalam waktu paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir. Jika batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Bentuk SPT masa PPN bagi pemungut PPN ada dua, yaitu yang pertama formulir kertas atau hard copy, yang kedua data elektronik, tetapi harus yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 4147/PJ/2006. Kapan batas waktu pelaporan SPT? Untuk bendaharawan paling lambat 20 hari setelah pembayaran tagihan. Lalu untuk selain bendaharawan paling lambat disampaikan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Tempat pelaporan SPT masa PPN bagi pungut PPN ada dua, yaitu KKP atau KP4. Selanjutnya, cara pelaporan dan penyampaian SPT masa PPN dilakukan secara manual, yaitu yang pertama disampaikan langsung ke KPP atau KP4, lalu akan menerima tanda bukti penerimaan, atau mau disampaikan melalui kantor pos, lalu tanda bukti dan tanggal pengiriman SPT dianggap sebagai tanda bukti penerimaan. Dalam hal SPT dalam bentuk media elektronik, induk SPT bagi pemungut PPN harus tetap disampaikan dalam bentuk hard copy, ditandatangani dan disampaikan secara manual. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengisian SPT. Yang pertama, lampiran SPT, yaitu formulir 1107 PUT 1 dan 2 diisi terlebih dahulu, kemudian dipindahkan ke induk, yaitu formulir 1107 PUT. Yang kedua, SPT masa PPN untuk bendaharawan dibuat rangkap 3, lembar pertama untuk KPP, lembar kedua untuk penerbit SPM, lembar ketiga untuk arsip pendahuluan pemerintah, dan untuk selain bendaharawan dibuat rangkap 5, lembar pertama untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN melalui bank resepsi atau kantor pos, lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT PPN, lembar keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, dan lembar kelima untuk pemungut sebagai lampiran SPT bagi pemungut PPN. Hal selanjutnya adalah sebelum disampaikan ke KPP atau KP4, SPT harus ditandatangani, diberi nama jelas, jabatan, dan cap pemungut PPN atau instansi atau kantor atau kuasa. SPT yang tidak ditandatangani dikategorikan sebagai SPT yang tidak lengkap dan dianggap tidak disampaikan. Lalu yang terakhir, dalam hal pemungut PPN menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas atau hard copy dan menggunakan lebih dari satu halaman untuk lampiran. Maka setiap halaman di kanan bawah diberi catatan seperti contoh yang ada di slide. Selanjutnya, kami akan membahas contoh kasus faktur pajak yang pernah terjadi di dunia nyata. Faktur pajak fiktif adalah faktur pajak yang dibuat tidak berdasarkan dengan transaksi yang sebenarnya. Nah, seringkali faktur pajak fiktif ini dipesan oleh perusahaan guna untuk mengurangi kewajiban pajak yang harusnya dibayar oleh perusahaan. Nah, faktur pajak fiktif ini menimbulkan kerugian. Dengan faktur pajak fiktif atau faktur yang tidak sah, pelaku dapat mengurangi besarnya pajak yang harus disetorkan kepada kas negara. Misalnya, PKP seharusnya menyetorkan pajak kurang bayar 500 juta. Namun, ketika adanya faktur pajak fiktif senilai 400 juta, maka PKP tersebut hanya menyetorkan sebesar 100 juta saja. Selain itu, negara juga dapat dirugikan karena perusahaan yang menerima faktur pajak fiktif itu dapat melakukan restitusi dari negara. Biasanya pada kasus ini terdapat pihak penerbit dan pihak pengguna yang memesan kepada pihak penerbit. Beberapa tujuan untuk pembelian faktur pajak fiktif ini adalah untuk menyamarkan asal barang dan memperoleh pajak masukan tanpa adanya pembelian barang yang sesungguhnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana modus pajak fiktif berjalan. Pertama, penerbit atau pemasok faktur pajak fiktif akan menerbitkan faktur pajak tersebut sesuai dengan pesanan dari pembelinya. Nah, pembeli dapat memperoleh faktur pajak masukan dengan nilai penuh dengan hanya membayar faktur pajak senilai 14% sampai 30% dari nilai tertera. Selanjutnya, pembeli faktur pajak tersebut dapat memanipulasi laporan keuangannya dan SPT-nya dengan cara memanipulasi nilai dari pembelian dan kuantitas barang yang dibeli. Pada akhirnya, faktur pajak fiktif tersebut akan mengkreditkan dalam SPT sehingga dapat mengurangi pajak kurang bayar PPN dan dapat meminta restitusi PPN.
Tindakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadapi faktor pajak fiktif adalah 1. Membuat pedoman untuk melihat indikasi wajib pajak yang melakukan tindakan pembuatan faktor pajak fiktif. Yang kedua, membentuk satuan tugas atau satgas penanganan faktor pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penanganan secara persuasif, yaitu dengan melakukan klarifikasi dengan pengusaha kena pajak bersangkutan yang terindikasi sebagai pengguna faktur pajak fiktif. Dan apabila pengusaha tersebut tidak kooperatif dengan petugas DJP, maka kasus tersebut akan dilanjutkan untuk pemeriksaan bukti yang akan langsung terkena penyidikan.